Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal budi, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan yang mau kita terima pada minggu terakhir ini. Minggu terakhir tahun 2020 ini dari Mazmur 148 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Demikian tertulis. Haleluya, pujilah Tuhan di sorga, pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia hai segala malaikatnya, pujilah Dia hai segala tentaranya. Pujilah Dia hai matahari dan bulan, pujilah Dia hai segala bintang terang. Pujilah Dia hai langit yang mengatasi segala langit, hai air yang di atas langit. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Dia memberikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya, dan memberi ketetapan yang tidak dapat dilanggar. Pujilah Tuhan di bumi, hai ular-ular naga dan segenap samudera raya, hai api dan hujan es, salju dan kabut, angin badai yang melakukan firman-Nya, hai gunung-gunung dan segala bukit, pohon buah-buahan dan segala pohon aras, hai binatang-binatang liar dan segala hewan, binatang melata dan burung-burung yang bersayap, hai raja-raja di bumi dan segala bangsa, pembesar-pembesar dan semua pemerintah di dunia, hai taruna dan anak-anak dara, orang tua dan orang muda. Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Ia telah meninggikan tanduk umatnya, menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihinya, bagi orang Israel, umat yang dekat padanya. Haleluya. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara kekasih, hari Minggu ini sebagaimana saya katakan tadi adalah minggu pertama setelah kita merayakan Natal, kelahiran Tuhan Yesus, dan juga minggu terakhir pada tahun 2020 ini. Setelah kita merayakan Natal dan sebelum kita mengakhiri tahun 2020 ini dan hendak memasuki tahun 2021, bukankah sepatutnya kita harus bersyukur, memuji dan memuliakan Tuhan karena Dia menyertai dan melindungi kita sepanjang tahun ini, walaupun berbagai tantangan yang kita alami, terutama menghadapi virus corona ini sangat mencekamkan kita, tetapi kita masih diperkenankan Tuhan untuk hidup. Bukankah sepatutnya kita bersyukur dan memuji dan memuliakan Tuhan karena kita diperkenankan, dikuatkan untuk melalui semuanya itu? Sikap yang selalu ada dan menjadi keharusan bagi setiap orang yang percaya adalah memuji dan memuliakan Tuhan apapun yang terjadi. Inilah yang mau kita lihat saudara-saudara dari firman Tuhan hari ini. Karena itu saudara-saudara, dari acara kebaktian kita juga selalu menekankan pujilah Tuhan, muliakanlah Tuhan. Kenapa? Kenapa kita harus memuliakan Tuhan? Dan itulah yang mau disampaikan oleh firman Tuhan pada hari ini. Firman Tuhan hari ini mengajak kita dan menasehati kita agar tekun dan rajin untuk memuji dan memuliakan Tuhan.
Pemahaman umum saudara-saudara yang kita sering dengar bahwa memuji dan memuliakan Tuhan itu adalah jika dia sudah menyanyikan lagu-lagu rohani. Kalau dia sudah tekun berdoa, kalau dia rajin beribadah minggu di gereja, rajin mengikuti penelahan-penelahan Alkitab, dan dia memberikan waktunya untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Saudara-saudara, harus saya katakan pemahaman yang umum ini adalah benar. Tetapi saudara-saudara adalah lebih berguna dan lebih bermanfaat dan sungguh-sungguh akan sangat baik jika telah bernyanyi, jika kita telah berdoa, beribadah, membaca firman Tuhan, menelaah firman Tuhan, kita menunjukkan semuanya itu di dalam semua gerak kehidupan kita. Memberikan manfaat bagi kehidupan orang lain, bukan hanya kepada diri kita. Terutama saudara-saudara adalah menjadikan apa yang kita lakukan itu menjadi pujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Inilah sebenarnya yang dimintakan. Jika kita memuji Tuhan, jika kita memuliakan Tuhan, bermanfaat bukan hanya kepada diri kita, tetapi juga bermanfaat kepada kehidupan orang lain, bermanfaat kepada alam semesta ini, dan terutama semuanya untuk memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Karena itu saudara-saudara, dari firman Tuhan juga bisa kita timbulkan pertanyaan, mengapa kita mau dan bersedia memuji dan memuliakan Tuhan? Kenapa kita mau? Kenapa kita rela? Dari firman Tuhan ini kita lihat saudara-saudara yang menasihati dan memotivasi kita dengan benar agar kita mau dan memuliakan Tuhan dan menjadi dasar apa sebabnya kita bersedia memuliakan Tuhan. Mari kita lihat beberapa hal. Yang pertama saudara-saudara, karena keyakinan dan kepercayaan kita akan keagungan Tuhan. Itulah yang pertama. Kenapa saya mau memuji Tuhan? Karena saya meyakini dan mempercayai akan keagungan Tuhan itu. Keagungan Tuhan kita lihat saudara-saudara, bahwa segalanya Dia ciptakan. Hanya dengan firman-Nya, hanya Dia yang mengatakan terciptalah kau, maka segala sesuatunya tercipta. Inilah keagungan Tuhan. Inilah kebesaran Tuhan. Dan semua ciptaannya itu berjalan dengan baik, sesuai dengan fungsi masing-masing. Kita lihat saudara-saudara, segala ciptaannya itu teratur. Tidak ada yang tabrakan. Kalaupun terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan, bukan karena perbuatan Tuhan, tapi itu adalah karena ulah manusia. Kenapa terjadi banjir? Kenapa terjadi longsor, ya, terjadi kerusakan-kerusakan, ya adalah karena ulah manusia itu sendiri. Allah menciptakan semuanya. Dalam firman Tuhan dikatakan semuanya diciptakan dengan baik. Inilah yang kita lihat keagungan Tuhan. Keagungan Tuhan itu sering dihancurkan oleh manusia. Ini yang pertama kita lihat saudara-saudara. Kenapa kita mau memuji dan memuliakan Tuhan. Dan yang kedua kita lihat karena pengenalan kita dan pemahaman kita yang benar akan perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita memahami dengan benar perbuatan Tuhan, seperti saya katakan tadi, mengapa kita boleh sampai kepada akhir tahun ini? Bukankah itu karena perbuatan Tuhan? Perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita, Dia menciptakan dan mempersiapkan segala kebutuhan kita. Kita manusia lahir di dunia ini adalah yang terakhir.
Pertanyaan sering saya katakan dalam khutbah, mengapa Tuhan menciptakan manusia yang paling terakhir? Coba kita pikirkan dulu. Kalau Tuhan menciptakan pertama sekali, kemudian apa yang dimakan? Di mana tempatnya? Tetapi Tuhan mempersiapkan lebih dahulu, mempersiapkan segala sesuatunya yang menjadi kebutuhan dan kepentingan manusia itu. Baru hari ke-6, sesudah sempurna semuanya diciptakan, Tuhan menciptakan manusia itu. Bukankah dengan perbuatannya itu sepatutnya kita memuji dan memuliakan Tuhan? Dia memelihara dan menjaga kita. Dia menolong kita dan menguatkan kita untuk melakukan pekerjaan kita, bahkan untuk menghadapi segala kesulitan-kesulitan dalam kehidupan ini. Dia, kalau kita masih boleh berjalan kehidupan kita sampai saat ini, bukan karena kekuatan kita, tetapi adalah karena pertolongan Tuhan. Karena Tuhan yang menopang, menjaga kita. Bukankah dengan keadaan itu sepatutnya kita harus memuji dan memuliakan Tuhan? Dan yang ketiga, saudara-saudara, mengapa kita memuji Tuhan? Karena Dia memberikan kehidupan hingga saat ini. Bukan hanya kehidupan hingga saat ini, tetapi juga kehidupan masa yang akan datang untuk kehidupan yang kekal. Sebagaimana kepercayaan kita, saudara-saudara, setelah kehidupan kita berlalu dari dunia ini, kita masih berjalan, masih mengarahkan kehidupan kita kepada kehidupan yang Tuhan sudah perbuat itu, yaitu kehidupan yang kekal. Artinya saudara-saudara, kehidupan itu bukan hanya pada saat ini, bukan hanya hingga saat ini, tetapi juga kehidupan yang kekal itu sudah Tuhan persiapkan. Karena itu saudara-saudara, bukankah sepatutnya kita memuliakan dan membesarkan nama Tuhan? Sekarang kalau pertanyaan kita lakukan, mengapa saya memuji Tuhan? Tetapi hal yang penting juga harus kita pahami, bagaimana cara kita untuk memuji, memuliakan Tuhan itu. Jadi saudara-saudara, kita bukan hanya mengetahui bagaimana mengapa kita memuji Tuhan, tetapi bagaimana apa yang kita lakukan sebagai pertanda bahwa kita adalah turut memuji dan memuliakan Tuhan. Firman Tuhan juga menasihati kita, saudara-saudara, mengajarkan kepada kita, saudara-saudara, bagaimana cara kita untuk memuji Tuhan itu. Yang pertama, gunakan segala pemberian Tuhan yang ada padamu. Gunakan segala pemberian Tuhan yang ada padamu itu. Gunakan itu untuk memuliakan Tuhan. Tuhan memberikan kepadamu waktu. Tuhan memberikan kepada kamu jabatan, tugas, dan tanggung jawab. Tuhan memberikan harta kepadamu. Tuhan menguatkan kamu dalam segala kekurangan. Tuhan memberikan kekeluargaan dan hubungan untuk sesama. Tuhan memberikan kepada kita pemikiran-pemikiran yang baik. Bukankah semuanya itu harus kita lakukan untuk memuliakan dan membesarkan nama Tuhan? Cara kita berarti kita harus menggunakan semuanya itu, pemberian Tuhan itu, untuk memuliakan Tuhan. Dan yang kedua, saudara-saudara, bagaimana cara kita untuk memuliakan Tuhan itu? Kita harus konsisten melakukan peribadahan. Kita coba lihat dulu bagaimana kita melakukan peribadahan selama 1 tahun ini. Bagaimana? Apa kita konsisten untuk beribadah kepada Tuhan? Peribadahan pribadi setiap hari. Apakah kita konsisten melakukan itu? Apakah kita konsisten melakukan peribadahan bersama-sama keluarga? Apakah kita konsisten melakukan peribadahan walaupun, jangan buat alasan karena COVID-19 ini sehingga kita tidak mau beribadah, yang walaupun tidak di gereja, tetapi gereja kita juga melayani kita dengan live, dengan
dengan cara teknologi yang sudah kita miliki itu. Apakah kita pakai itu? Apakah kita konsisten walaupun dengan kesulitan tantangan yang ada, tetapi kita tetap melakukan peribadahan kepada Tuhan? Bagaimana caranya kita? Itu yang kita sebutkan tadi. Bagaimana caranya kita? Artinya caranya adalah konsisten untuk melakukan peribadahan itu di setiap dan sepanjang kehidupanmu. Untuk itu saudara-saudara, sudah kita lihat dari firman Tuhan, ibadah kita hari ini, ibadah kita pada minggu terakhir ini mengajak kita untuk selalu memuji dan memuliakan Tuhan. Apakah dampaknya? Jika kita tekun memuji dan memuliakan Tuhan, apakah dampaknya kepada kita? Atau apakah keuntungan kita? Apakah untungnya bagi kita jika kita memuji dan memuliakan Tuhan? Jangan kita lihat kalau kita memuji Tuhan itu bahwa keuntungannya hanya kepada Tuhan. Bukan. Tetapi jika kita memuji dan memuliakan Tuhan, dampaknya sangat luar biasa kepada kita. Apa itu, saudara-saudara? Kita lihat dari firman Tuhan juga. Hidup kita semakin punya nilai dan menjadi bermakna. Harus saya katakan, hidupmu bernilai, hidupmu bermakna. Bukan hanya karena keberhasilanmu mengerjakan pekerjaanmu, bukan. Bukan karena kamu memiliki jabatan, bukan. Tetapi hidupmu bermakna jika kamu konsisten terus melalui setiap yang Tuhan berikan itu. Kamu memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Kemudian saudara-saudara, apa dampaknya? Jika kita mau memuji dan memuliakan Tuhan, bahwa hidup kita semakin mencintai dan mengasihi Tuhan dan sesama kita. Orang yang tidak mau memuliakan Tuhan, itu orang yang egois. Dan tidak peduli dengan orang lain. Bahkan tidak peduli dengan Tuhan. Karena itu, seharusnya kita harus memuliakan Tuhan. Karena kita akan diarahkan untuk mencintai, mengasihi Tuhan dan sesama manusia. Dan juga mencintai alam semesta ini. Orang yang tidak mau memuji Tuhan, dia akan merusak alam ini. Tetapi orang yang memuji Tuhan, dia akan melestarikan. Karena dia tahu bahwa dengan lestarinya alam ini, dia akan boleh hidup bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Dan semuanya akan bersuka cita. Dan dia akan bersama-sama juga untuk memuliakan Tuhan. Karena itu, jadikan seluruh hidupmu menjadi pujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadikan seluruh hidupmu menjadi pujian, kemuliaan, dan kebesaran bagi nama Tuhan. Selamat mengakhiri tahun 2020 dan selamat memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Sungguh baik Engkau. Pada minggu terakhir tahun 2020 ini, firman-Mu mengajar kami, mengajari kami, menasihati kami, memotivasi kami agar kami memuji dan memuliakan Engkau. Apapun yang terjadi sepanjang tahun 2020 ini, tetapi Tuhan mengingatkan kami, jika kami pada tahun 2020 ini tidak peduli untuk memuliakan Engkau, tetapi pada momen yang terakhir, minggu terakhir ini, Engkau ingatkan kami untuk mau bersyukur, memuji dan memuliakan Engkau. Karena itulah yang Tuhan minta dari kami. Tuhan tidak meminta dari kami harta dan yang lain-lain. Hanya Tuhan mau minta dari kami. Kami rela dan mau memuji dan memuliakan Engkau. Karena kami memahami
perbuatan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Kami berdoa dalam perjalanan kehidupan kami untuk mengakhiri tahun 2020 ini. Jagai kami Tuhan, pelihara kami Tuhan, supaya sukacita kami lebih sempurna lagi dan kami semakin berbahagia, dan itu kami lakukan hanya untuk memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.